kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui Dia, Tuhan Yesus. Jalan ke surga ini kan tidak ada siapa-siapa. Yesus kan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dia akan datang kedua kali dalam tampilan bentuk yang sama seperti yang disampaikan oleh malaikat. Jelas kan? Kemudian dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13. Jelas kan? Itu jaminan keselamatan seperti itu loh. Tapi persoalannya apakah mau bagaimana atau tidak nggak penting. Itu urusan saya pribadi, gimana saya seperti itu. Kalau Pak Pendeta juga tahu. Kalau Pak Pendeta kan putar-putar gitu. Jadi orang jangan munafik ya. Jelasan apa adanya supaya tahu lah kita menambah kasar berpikir tentang keimanan kita. Jangan mutar dong. Masa kita orang yang tidak belajar teolog bisa memahami kok sekelas pendeta masih mutar lagi. Pak Sandali diputar kiri kanan ya. Saya lebih menghargai Bang Suma ketimbang Abang Pendeta ya. Minta maaf ya, Bang Suma tuh lebih detail loh. Ilmunya lebih lengkap. Ayat-ayat dari betul yang pendeta bilang itu, saya setuju tuh. Sebentar kau mati, kau gak ada otak kira. udah. Abang Blender, hormat diberi Abang Blender ya. Ya udah lanjut. Betul yang pendeta bilang tadi itu. Kau kau sebentar ya, saya lagi cari kau punya calon itu, saya bawa ke Kupang NTT ya. Kau tanda ya. Kemarin kau sembunyiin ya. Saya cari kau sampai dapat bahwa itu kau punya calon. Udah Pak Leslie, langsung aja Pak Leslie pada poinnya masalah data. Ya, jadi langsung aja. Ya, jadi memang Yesus itu jaminan keselamatan ya. Filipi 2 ayat 10. Ya, Yesus berkuasa di surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Kemudian Filipi 2 ayat 7 ya, Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam tubuh jasadnya Tuhan Yesus itu ada kepenuhan kealahan itu sendiri. Oke, 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Dia mati di kayu salib sebagai seorang manusia ya. Itu juga di penegasannya di Filipi 2 ayat 8 ya. Sudah jelaskan semua. Secara manusia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan jangan lupa loh, Abang Pendeta, abang kan tahu loh, iman Kristen itu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka iman Kristen itu menjadi kukuh dan kuat loh. Ya? Abang tahu loh. Jadi begitu loh. Dan begini ya, dia akan datang sebagai hakim yang deh. Saya bukan diskusi dulu ini ya. Saya sudah diskusi lintas ya. Sampai semua banyak yang menjelaskan. Dan akan datang sebagai hakim yang adil itu Yesus Kristus. Ya. Cuma satu aja itu saksi dia utusan. Sabar. Berarti kau otak kau sebentar ya. Saya cari kau perempuan, saya bawa ke kantor rumah kan. Bentar, kau diam dulu. Panjang kali ngomongnya Pak Leslie. Tuan rumah, sebentar. Putar balik Leslie ini. Matius, bentar dulu Matius, bentar dulu jangan diganggu. Boleh diam nggak? Ada Bang Juma di sini, jangan diganggu. Ada Bang Juma, saya hormati. Bang Juma tuh ilmu lebih lengkap loh, lebih tinggi banget loh ketimbang saya. Minta maaf ya. Saya Iya Pak Leslie nggak usah panjang kali juga, nggak usah kemana-mana, fokus saja. Siap, Abang bilang. Oke, sudah. Oke, saja. Hormat. Tidak usah panjang mau bicara, langsung saja. Jangan saya sebentar boleh. Kita sakit lagi. Gini, nanti Saudara Leslie, Anda mencoba menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Memang nampak bagus. Karena dua-duanya Anda ambil. Seakan-akan apa yang ditorehkan Paulus itu bersumber dari anak Maria. Padahal tidak, Bang. Anak Maria itu diceritakan di dalam Lukas 1 ketika diceritakan tentang silsilah beliau. Di data nomor 33-nya diterangkan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saya ulang, Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi dia hanya raja bagi keturunan Yakub.
Abang Leslie kan bukan keturunan Yakub. Ini dalil. Kemudian, sabar. Kemudian, mulai sekarang, saudara-saudara Kristen ini coba deh. Coba dipilah-pilah. Apakah betul ada Kristus palsu? Itu dulu poinnya. Yesus ketika mengajar, Bang, dia anggaplah kepala sekolah. Anggaplah dia seorang guru. Rabam Wamaran. Dia adalah seorang guru dan tuan. Bagi siapa? Bagi Bani Israel. Ruang lingkup pengajarannya tentu sub-sub materi yang diterima dari Elohim. Sedangkan murid itu Bani Israel. Jadi setiap ucapannya, setiap keputusannya, setiap ungkapan, penyampaian, risalah kedatangannya, semua terlontar hanya untuk Bani Israel. Nah, itu dulu, dibungkus itu dulu, bahwa Yesus ketika berbicara, itu hanya untuk Bani Israel. Dia tidak pernah berbicara untuk Roma, untuk Yunani, apalagi untuk kita orang Indonesia. Gak ada. Akan tetapi, berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Dia memang sengaja untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Berbeda dengan Kristus anak Maria, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan dicampur adukan antara utusan Tuhan kepada Bani Israel bernama Yesus dengan yang mengutus Paulus untuk seluruh bangsa. Itu berbeda oknum. Nah, di dalam kisi pengajarannya, jelas referensinya adalah Taurat, Kitab Tanah, Ketubim, Neviim. Tidak bisa kita campur adukan. Yesus tidak pernah mengajarkan Efesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, padahal Lepararang. Tak ada itu Yesus ajarkan, itu nggak ada. Itu adalah pengajaran yang menjadi bisikan dari Kristus yang datang kepada Paulus. Itu Kristus beda, Bang, yang menciptakan keadaan di mana Paulus terangkat menjadi nabinya, menjadi rasulnya untuk mencari pengikut dari non-Yahudi. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia tidak pernah menyentuh ajaran Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kitab-kitab itu Yesus tidak kenal. Apalagi surat Paulus. Kenapa ada Lukas, Matius, Yohanes menceritakan tentang Yesus? Karena mereka sedang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus sang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Kenapa muncul di Kristen? Karena bapak-bapak gereja mula-mula mengambil kitab-kitab yang sesuai dengan mandat daripada orang-orang Roma Yunani, kekaisaran penguasa pada saat itu. Maka loloslah 4 kitab ini. Jadi tak ada urusannya Yesus dengan Kristen. Tetapi kalau Kristus ya memang betul, Kristus ini menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya apa? Menjadi bukan penyembah Tuhan lagi. Jadi Kristen itu bukan penyembah Tuhan. Kristen itu penyembah Kristus yang mereka tuhankan. Jadi ada Kristus yang dilantik menjadi Tuhan oleh Elohim. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian. Syukran Bang Afida. Itu dia. Jadi bedakan, Bang, antara Yesus anak Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Dan memang Yesus berkata begini, anak Maria berkata begini, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian ini siapa? Kalian ini muridnya Bani Israel. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat itu bernama siapa, Bang? Yesus Kristus. Itulah yang kalian ikuti. Tetapi kalian tidak mau meninggalkan Yesus anak Maria. Karena namanya sama, tapi pribadinya berbeda. Begitu Abang Lesti. Silakan. Sebentar Bang Leslie, sebentar ya Pak Leslie ya. Buat teman-teman yang di bawah, Komal error dari tadi, Komal ini kena tombak terus, ya. Jadi memang Komalku ini dari tadi kena bom rudal. Iya, tunggu dulu Matius. Jadi teman-teman di bawah, tapi walaupun ditombak, Komalku tetap kuat insya Allah. Karena apa? Persaingan sama Edis. Jadi bantulah, ya. Nggak usah kemana-mana pemikiran, fokus aja. Ya memang error-error sebentar dari tadi, insya Allah aman. Insya Allah aman.
Oke, Dokter Adriani, monitor. Yang disebut penyesat itu mereka yang mengaku muslim, mereka yang mengaku domba, mereka mengaku anak Tuhan, penyembah Tuhan, abdul daripada Tuhan, tetapi kerjanya hanya memelintir Al-Quran. Bahkan tentang Tuhan saja itu malah dikerdilkan. Gimana itu? Ini kemana larinya? Siapa yang menyesatkan di antara dua pihak gitu? Yang mengaku muslim atau yang tidak mengaku muslim, tetapi keduanya menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang disebut penyesat? Kita ambil contoh satu, si Edis, Bang Edis kan. Bang Edis mengatakan salam satu Tuhan, Tuhan itu satu. Bang Suma, kita kasih contoh juga, mengatakan hal yang serupa. Di antara keduanya, siapa yang disebut penyesat? Karena keduanya mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang disebut penyesat? Mereka yang mengaku muslim, Bang Suma yang mengaku muslim, atau si Edis yang tidak mengaku muslim? Siapa yang penyesat di situ? Siapa yang penyesat? Menyuarakan, menjargonkan hal yang serupa, kalimatnya sama, salam satu Tuhan. Edis juga ngomong gitu, salam satu Tuhan. Bang Suma juga ngomong kayak gitu, Bang Edis juga ngomong kayak gitu. Siapa yang menyesatkan dari kedua pihak ini? Padahal omongannya sama. Siapa yang menyesatkan? Menurut Anda? Siapa yang menyesatkan? Kalau menurut Anda siapa? Nah, yang berkedok. Yang berkedok ya siapa? Yang berbulu muslim. Siapa yang berbulu muslim? Saya muslim. Atau Bang Zuma? Saya muslim. Yang berbulu muslim? Saya muslim. Saya Pak mengatakan Pak Edis berbulu muslim tak? Saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada itu yang jual-jual? Ada yang jual-jual murah identitas muslim antara Bang Zuma dengan Bang Edis? Salah enggak itu? Kalau saya katakan tiada Tuhan selain Allah, salah enggak? Iya, ada. Salah. Ada perkataan Edis yang tidak sama dengan perkataanmu. Ya urusannya dia. Edis mengatakan apa? Edis? Salam satu Tuhan sama aja dengan kamu. Terus kenapa si Edis dikatakan menyesatkan kamu tidak? Loh, jadi kalau saya mengatakan satu Tuhan itu sesat rupanya? Jadi Edis mengatakan salam satu. Gila kau. Makanya jangan terlalu banyak makan timun. Emang ini orang sakit dia ini nih, orang yang rekang sakit. Dokter nggak lolos, nggak lulus dia tuh makanya gitu. Iya, silakan. Izin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ternyata Yesus diutusannya bangsa Israel. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan. Pertama, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi Yesus berdoa hanya khusus bangsa Israel. KPR 16:67. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia karena Roh Kudus cegah mereka untuk memberitakan Injil. Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lagi-lagi di sini ya, Roh Yesus mencegah mereka ya untuk memberitakan Injil di luar Yerusalem. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata hanya berarti tidak ada lain selain umat Israel. Nah, KPR 13 ayat 23. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi yang mendatangkan dan yang menentukan adalah Allah. Ya, bukan Petrus, bukan Paulus, tetapi Allah sendiri menentukan Yesus juru selamat bangsa Israel. Yohanes 5:45. Jangan kamu menyangka bahwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa, kepadanya lah kamu akan menaruh pengharapan. Nah, karena sebentar ya yang akan menghakimi bangsa Israel, dia akan datang untuk menghakimi bangsa Israel adalah
Yesus orang Israel, maka pendakwa adalah orang Israel. Buktinya Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila ia anak manusia bersembahyang di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara kedatangan Yesus kedua kali, ternyata hanya menyelamatkan ke-12 suku bangsa Israel. Oke, Pak Danci. Ya, kita tanggapin dulu Pak Leslie. Oh, oke. Yuk. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie. Ya, maaf ya, saya hanya membacakan tadi. Ya, saya tidak tambahkan, saya tidak kurangi. Ya, tambahkan satu poin aja Pak Dance, kalau mau nambahkan cuma satu ayat aja. Saya tidak tambahkan, tidak menaksir, saya hanya membacakan kitab orang Kristen. Oke, lanjut. Matius 28 ayat 19 ya. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, dia perintahkan kepada murid-murid apa? Abang Dance apa dari Kristen kan? Tahu kan? Ya tahu, pergilah jadikanlah segala bangsa itu murid. Oh, tidak tahu. Oh, ya sudah, sebentar, sabar. Kalau tidak tahu sudah. Kalau tidak tahu jangan jawab lagi. Sudah, tidak tahu sudah selesai. Supaya jangan panjang lebar, jangan debat itu ya. Jadi perintah itu kepada dalam bahasa Yunani kabarkan keselamatan. Sabar, kau sudah diam. Itu dalam bahasa Yunani segala bangsa. Jadi ada etnos Cina, ada etnos Jawa. Jadi itu khusus bangsa Israel. Kau diam. Mengerti kau diam enggak? Saya baru dikasih kesempatan untuk bicara. Tadi kamu bicara apa aja? Aku enggak potong-potong loh. Boleh diskusi pakai etika. Silakan Pak Pendeta, lanjut. Ya, makanya aku lagi menjelaskan, diam dulu. Silakan. Silakan ya, begitu ya. Apa perintah Tuhan Yesus lihat Matius 28 ayat 19 ya. 19 atau 18 ya. Perintah kepada murid itu ya, pada saat kenaikan ya, kabar ya, jadikanlah di seluruh bangsa sebagai murid-murid itu. Bagi yang terima, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan jelas kan? Jadi bukan persoalan untuk Bani Israel, kepada seluruh umat manusia. Jaminan keselamatan bukan untuk Bani Israel, semua kita manusia. Jaminan keselamatan lewat Tuhan Yesus, ya. Itu sudah jelas loh. Apa pelintir dengan apa-apa semua tidak masalah. Itu urusan keimanan abang, gak salah ya. Tapi harus bawa dalil yang lengkap loh. Abang latar belakangnya pendeta, belajar teolog loh. Jangan penggal ayat Alkitab sepotong menjelaskan menurut apa yang abang mau. Padahal abang juga tahu ayat Alkitab lain itu jelas saja ada loh. Betul, gak salah. Tapi saya menghargai abang mualam, saya menghargai, gak masalah loh. Itu urusan keimanan abang gitu loh. Terus yang berikut ya. Kekristenan itu sudah pasti bahwa jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen beriman kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya, abang pendeta, mantan pendeta kan tahu loh. Udah tahu itu. Jadi jangan kita membolak-balik pernyataannya menurut apa yang kita mau, membawa dalil untuk melengkapi apa yang kita pikir loh. Kita lagi menjelaskan, diskusi ini menambah kesalahan keimanan kita, menjelaskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Benar dan tidaknya kan urusan Tuhan. Tapi jangan pelintir, jangan bawa Alkitab, bawa dalil untuk membenarkan apa yang kamu pikir loh. Kamu sekelas pendeta lagi bawa dalil tidak sempurna, menjelaskan apa yang kamu mau. Saya menghargai, abang mualaf itu saya menghargai loh. Keimanan itu menghargai loh. Enggak usah ke situ Pak Leslie, langsung aja ke poinnya aja, langsung aja. Enggak usah ke pribadi, jangan berat personal. Siap. Personal. Siap. Di sini menyerang personal. Sabar, kau diam dulu, sebentar, sabar. Jadi memang jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 10, 1 Petrus 3:18, kemudian Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 7, dan beberapa lainnya. Bahkan dia akan datang sebagai hakim yang adil ya. Dan berikut di Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13 ya. Dia adalah awal dan akhir.
itu. Oke. Berarti poinnya Yesus. Berarti sebentar Pak Dance, sebentar Pak Dance. Ini narasumbernya kan Pak Dance. Sebentar Pak Dance. Poinnya Pak Leslie, berarti Yesus adalah jalan keselamatan sesuai dengan dalil Filipi tadi ya. Dialah juga mas penghakimannya. Itu dia poinnya ya. Tapi di belakang, di bawah semua. Dia hakim yang adil lagi. Dia hakim yang adil. Oke. Poinnya adalah Yesus jalan keselamatan dan dia adalah hakim yang adil. Oke. Itu dia sesuai dengan dalil yang Pak Leslie tunjukkan tadi ya. Iya, Pak Pembelajar. Hormat. Oke. Lanjut. Mungkin bisa ditanggapin Bang Juma. Sebentar, karena dia menyinggung saya tanggapi ya. Ya, oke. Ada dua hal ya. Saya tanggapi Matius pasal 28. Enggak, iya Pak Dance. Ini giliran narasumber Bang Juma. Pak Dance, mohon izin Pak Dance ya. Pak Dance udah tadi Pak Dance. Mohon izin Pak Dance ya. Mohon izin ya. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Mohon izin Bang, nanti habis ini Pak Dance lagi sebentar aja. Jadi Bang Leslie, itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur itu, itulah yang dimaksud Yesus akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bagaimana caranya kita mengukur itu Bang? Yesus anak Maria berapa kali diuji dan dicobai oleh iblis. Kenapa iblis memilih Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu memiliki nama besar. Yesus Kristus itu banyak kemudian orang yang takjub akan kehebatannya. Kalau iblis memilih kemudian selain Yesus, tidak ada orang yang percaya. Misalnya iblis memilih Yudas, tidak akan ada yang percaya nama Yudas itu. Tapi kalau memilih nama besar Yesus, iblis akan banyak menyesatkan orang. Nah, polanya di mana? Ketika kemudian kita lihat Yesus, Matius 4, Lukas 4, dan beberapa dalil, Yesus itu dicobai. Pencobaan iblis kepada Yesus Bang, membujuk Yesus untuk menjadi pasukannya. Mau Yesus itu menjadi prajurit iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya Bang, anak Maria terima enggak? Anak Maria terima enggak? Tidak. Yesus tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau, oleh karena itu Yesus kembali kepada standar pabriknya. Apa standar pabrik daripada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Catat itu Bang, catat. Yesus tidak menerima kuasa langit dan kuasa bumi dari iblis. Dengan kata lain, Yesus masih standar pabrik dia. Produk pabriknya nggak pernah berubah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa berbuat apa-apa. Adapun dia membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Makanya dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat ini yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat ini yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Berarti kekuasaan seperti mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus Bang, itu bukan dari dirinya, bukan kuasa dari dirinya, tapi kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa melalui perantaraan dirinya. Sekali lagi, Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi. Baca Lukas 4 dan poinnya di nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika iblis gagal membujuk Yesus untuk kemudian menjadi pengikutnya, menjadi komandannya, Yesus mundur. Apa yang terjadi?
Iblis datang supaya orang-orang di sekeliling Yesus inilah yang kemudian menjatuhkan Yesus. Iblis gak putus asa, dia mencari waktu yang tepat. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang disebut iblis di situ, Bang, oleh Yesus. Nah sekarang ketika iblis mencari waktu yang tepat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Maka iblis merasuki kemudian orang yang masuk ke dalam kubur ini untuk kemudian bangkit mengaku Yesus Kristus. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Yesus datang kepada mereka dalam rupa yang lain, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Maria datang ke kubur, dia nggak tahu kalau yang ditemani bicara itu adalah Yesus. Ternyata itu adalah Yesus. Di mana? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami? Ternyata itu adalah Yesus, dikiranya penjaga kebun. Kenapa demikian? Karena itu bukan Yesus lagi. Itu adalah sibilisisis yang mengaku Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika Anda membaca Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa itu dari iblis? Tidak. Tidak. Berarti siapa ini yang menerima kuasa langit dan bumi ini? Siapa? Siapa ini, Bang? Yang kepada loh, tadi Yesus tidak menerima. Yesus anak Maria tidak menerima. Yang masuk ke kubur ini yang menerima. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Tadi kan dia menolak. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, hormat. Tapi memang lengkap loh. Detail dengan dalilnya lengkap. Jadi poinnya begini ya, abangku ya. Yang paling tadi Matius 28 ayat 19 ya, tadi abang sudah jelaskan tadi terkait dengan bagaimana kabar keselamatan disampaikan kepada seluruh bangsa ya. Bagi yang mau menjadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Itu poin pertama ya. Yang berikut begini ya. Di Matius 4 ya, ketika Tuhan lagi berpuasa ya, abang tadi menjelaskan panjang lebar. Kalau kita bacain itu Matius 4 ayat 7, itu ada perkataan Tuhan Yesus ya. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Kenapa perkataannya seperti itu? Bagi kita kekristenan, Bang Suma, itu iblis, itu Lucifer, itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga ya. Sebelumnya kan malaikat kan, dia tahu tentang rahasia kerjaan surga. Dan Yesus juga tahu secara manusiawi memang iblis mencobai dia. Tapi dia tahu dia sementara iblis ini berurusan dengan siapa. Makanya ketika berhadapan murid-murid Tuhan Yesus dan segala pengikut, dia menempatkan diri secara manusiawi ya, sebagai utusan, sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah dan seterusnya ya. Tapi ketika berhadapan dengan iblis yang notabene-nya adalah malaikat yang ditendang buang dari kerajaan surga, padahal kita pastikan bahwa malaikat itu kan tahu tentang rahasia kekuasaan Allah dalam kerajaan surga. Jadi untuk jawaban ke iblis, dia pastikan, janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Bahkan di Matius 4 ayat 10, penegasan ya. Bahkan kamu pun iblis, kau hanya sujud menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Itu Bang Suma. Jadi itu luar biasa banget loh. Penegasan kepada murid-murid kan tidak. Hanya cuma satu murid Tuhan Yesus, Filipus, yang sempat bertanya, sebenarnya yang disebutkan sebagai Bapak itu siapa? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kok selama ini kamu bersama aku, kenapa kamu tanya Bapak? Ya, abang tanya, saya lupa dalilnya. Ada, tapi ada ya, Bang Suma pasti tahu. Bang Suma ilmu lebih tinggi lah. Saya mohon maaf ya, saya kurang-kurang, tapi saya tahu, saya percaya siapa ya abang itu ilmu lebih lengkap loh. Tapi itu poin pentingnya, penegasan ketika Yesus dicobai oleh iblis secara manusia benar loh, ditawarkan dengan kerajaan surga. Kalau kamu lapar, ini perintahkan kepada batu bisa jadi, kamu bisa. Karena dia iblis tahu loh, berapa dengan siapa loh. Satu pihak secara manusia betul, sepenuhnya manusia betul. Satu pihak dia adalah kepenuhan kealahan dalam kehidupan Tuhan Yesus.
Dan itu luar biasa banget bagaimana Tuhan Yesus pada akhirnya menegaskan diri di hadapan iblis yang notabene sebelumnya adalah malaikat yang ditendang buang. Malaikat ini kan tahu rahasia dalam keadaan surga. Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Bahkan diperintahkan dalam Matius 4 ayat 10, seharusnya kamu juga harus sujud dan sembah kepada Allah. Oke, makasih Bang Suma, hormat, Tuhan memberkati. Baik. Salam. Iya, baik Saudara Leslie. Jadi Yesus itu berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ya. Artinya bukan Yesus yang berkata lagi di dalam kitab-kitab selain daripada ucapan-ucapan beliau. Seperti Roma, Filipi, itu bukan ucapan dia. Dan dia katakan begini, penguasa dunia ini yaitu iblis datang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblis mencoba untuk merasuki Yudas, itu tak berhasil. Yudas dirasuki memang, tapi untuk mencapai pada poin endingnya bahwa Yesus itu harus kemudian ditaklukkan sama mereka, iblis ini, itu tidak. Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika berbicara Matius 4, Bang, Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Dia tidak sedang mengatakan dirinya. Iblis ini hanya ingin membuktikan, benarkah orang ini adalah utusan Tuhan? Kalau dia benar utusan Tuhan, berarti saatnya kemudian kita, iblis ini bereaksi. Anak Tuhan ini harus kita jadikan sebagai sandaran untuk bagaimana bisa menyesatkan banyak orang. Kalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan datang dengan mengutus malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Nah, ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus ini tidak akan pernah sedikit pun tersentuh musibah. Yesus ini tidak akan mungkin disentuh celaka atau kutuk. Kenapa? Karena dia akan senantiasa dijaga oleh Elohim. Maka iblis datang, ada tertulis loh tentang kamu, coba buang dirimu ke bawah. Kalau memang kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menjaga engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan. Bukan mencobai Yesus, enggak. Iblisnya mau mencobai kebenaran kebenaran Mazmur, apakah janji Tuhan itu betul-betul bisa terrealisasi atau tidak. Betul. Iblis ingin mencobai firman Tuhan tersebut, bukan mencobai Yesusnya. Yesus hanya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, katanya Tuhan pernah berfirman, kalau ada anak Tuhan ingin dicelakai, maka aku akan mengutus malaikatku untuk melindunginya. Ini yang ingin dicobai oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, hanya kepadanya saja dia engkau menyembah. Ya. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tetapi iblis ini ingin mencobai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Nah, inilah Bang yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Sampai pada nomor 40. Di situ dikatakan Nabi Daud telah bernubuat bahwa Tuhan Elohim akan membangkitkan Mesiasnya, di mana Mesiasnya itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, dan juga kemudian dikatakan di data 31, dia tidak akan ditinggal di kubur. Dia tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak akan mengalami binasa, dan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Nah, ini yang dinubuatkan Mazmur 91 ini.
Benar, betul. Seperti itu. Jadi berbeda antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur. Kalau anak Maria tidak mengalami kematian menurut nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, sedangkan 36 Petrus yang mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan Kristus dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Seperti itu saudara. Jadi terang sekali itu. Terang sekali. Silakan. Ya, Bang Suma. Jadi poin ini ya, nubuat dan Mazmur itu kan jelas tuh. Bahkan sampai peristiwa penyaliban kan ada 7 perkataan tulis di kayu salib ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur ya, Jabur ya, bagi saudaraku. Daud menjelaskan dalam kitab Mazmur detail banget loh abangku. Itu kan selisihnya ya ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Itu dinubuatkan loh. Dan itu juga terjadi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu kan jelas ya. Mazmur 22 ayat 15 sampai ke berapa ya? 19 atau 20 ya. Jelaskan secara detail tentang peristiwa itu ya. Tapi yang paling utama bahwa peristiwa penyaliban itu terjadi dong abangku. Karena apa? Selain apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan terverifikasi, tervalidasi, karena peristiwa penyaliban bukan hanya kita berhayal-hayal, tetapi memang itu atas tuntutan dari imam orang Yahudi, imam-imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di bawah kepimpinan Imam Kayafas ya. Kemudian membawa kepada penjajah bangsa Israel. Ketika itu adalah Roma ya, penjajah bangsa Roma. Yang terakhir diputuskan oleh Pilatus ya, selaku gubernur di Israel ketika itu. Bahkan Pilatus cuci tangan ya, orang ini aku tidak temui dosa. Tapi tuntutannya imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi menuntut supaya dia harus disalibkan. Bahkan peristiwa penyaliban setelah itu kan terverifikasi juga bahwa dikawal khusus oleh pasukan dari Romawi dalam penyaliban, bahkan penjagaan kuburan juga tetap dalam pengawasannya bangsa Romawi. Ya, itu luar biasa banget ya cerita ini. Kalau tidak terverifikasi, tidak tervalidasi, ya itu kita mesti bertanya-tanya loh. Ya, kalau secara hukum Indonesia kan 2 orang menyatakan kesaksian yang sama kan, oke kan? Karena ini lebih dari begitu banyak orang loh, Bang Suma. Itu luar biasa banget. Itu jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang tervalidasi bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan dan mati lewat peristiwa penyaliban dan bangkit dari antara orang mati ya. Jadi peristiwa ini bahkan secara apa ya, dia punya historisnya ya, artefaknya dan apa semua masih ada di bangsa Israel. Adalah cerita ya, kuburan Tuhan Yesus, tempat kelahiran juga masih ada dan detailnya ada dijelaskan semua ya. Ada semua ya. itu. Jadi yang poinnya kita mau dapat tervalidasi bahwa peristiwa penyaliban sampai kematian bahkan kenaikan kan lengkap loh, tervalidasi ya. Itu yang pertama. Yang berikut tetap pada prinsipnya iman Kristen itu memang mendasarkan pada itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen ya. Dan itu memang tervalidasi loh. Kalau kita omong aja kan tidak cukup juga kita menjelaskan ya, tapi tervalidasi itu menjadi catatan sejarah loh. Sekian banyak orang memvalidasi itu ya. Ya, baik imam-imam Yahudi dan seterusnya sampai dengan penjajah juga bangsa Romawi lewat Pilatus, jelaskan semua detail sampai dengan peristiwa penyaliban, sampai dengan penjagaan kuburan juga tetap dalam penguasaannya bangsa penjajah bangsa Romawi ya. Jadi poinnya kita mendapat kita pastikan bahwa peristiwa itu sudah pasti terukur dan tervalidasi. Itu yang poin pertama ya. Jadi
sekarang orang lagi berpikir sebenarnya tidak harus ya. Kalau peristiwa penyaliban di abang-abangku kan saya nggak salah ya. Sementara diskusi dengan beberapa saudara dari tetangga sebelah di abang punya kan diserupakan tapi tidak disebutkan nama. Tapi ini menjadi diskusi liar loh. Masing-masing orang menerjemahkan itu Yudas, itu Simon dan seterusnya. Padahal saudaraku di Muslim menerjemahkan bahwa yang disalibkan itu diserupakan tapi tidak penyebutan nama. Dan ini kita harus pertanyakan dong. Begitu abangku. Hormat. Baik. Al-Quran menarasikan wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Itu kata Quran. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan itu dibuat serupa seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah ini kan terbukti akurat di dalam Roma 14 nomor 9. Dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan. Sedangkan Kristus anak Maria ini itu dijelaskan di dalam Data 31-32-nya. Daud menubuatkan bahwa Kristus yang dibangkitkan, yang dinaikkan oleh malaikat, itu tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ada penyaliban. Nah, yang disalibkan ini dibuat menjadi Kristus, sama seperti anak Maria yang juga adalah Kristus. Islam mengakui penyaliban itu ada. Ada yang disalibkan memang, tapi bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tolak ukurnya apa? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai Kristus, itu adalah manusia yang diurapi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus anak Maria ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang disalib ini, nanti dia disalibkan baru dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Di mana polanya? Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, dia nggak sebut Yesus. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga dia akan bangkit anak manusia ini, dan itu hanya diberikan sebagai tanda kepada angkatan jahat. Bagi angkatan jahat yang mereka salibkan ini, dijadikan bagi mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang kami imani. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat 30 juga Allah mengatakan bahwasanya Allah innahu muttakhazus sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka hanya tersesat karena mereka melampaui batas. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh nabiku, padahal tidak. Itu yang diterangkan Al-Quran, dan itu kemudian yang muncul di dalam Bible. Justru Bible lebih dulu menjelaskan itu daripada Al-Quran. Nah, satu hal lagi saudara. Yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku dia yang datang kepada yang bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Sejak kapan anak Maria bukan manusia?
Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Keluar, dia kandung malah, dia lahirkan, dia pelihara. Manusia yang dipelihara. Sedangkan Paulus menerima 13 buku, itu bukan dari manusia. Terakhir sebelum Anda ambil alih. Anda membawa Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 itu, Eli Eli lama sabaqtani, orang itu teriak siang dan malam. Sedangkan yang di atas tiang salib itu cuma siang tok, malamnya sudah nggak ada. Sebelum pukul 6 ia sudah diturunkan. Nah, satu hal, apakah itu adalah Yesus anak Maria? Bukan. Kenapa bukan? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 14. Yohanes 8 nomor 29, sorry. Apa kata Yesus? Dan Dia Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Malu Yesus kalau dia sudah ajarkan begitu, habis itu dia teriak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Malu dia. Berarti Yohanes 8:29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa tidak pernah dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti yang ada di atas tiang salib ini adalah murid Yesus yang teriak, wahai guru, Eli, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Itu baru cocok. Yudas merasa ditinggalkan gurunya Yesus, baru betul. Tapi kalau Yesus merasa ditinggalkan sama Bapa, itu mustahil. Karena dia senantiasa menyertai Yesus. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku bersama dengan Bapa. Aku satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang berkenan dalam dirinya. Yesus itu orang soleh. Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Bapa. Maka Bapa tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Makanya Bapa berkenan kepadaku, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi adalah orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri. Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda, yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, jadi ya pertama ya. Hormat, sudah mantap loh, keren loh. Jadi ya berikut ya. Pertama begini ya. Tentang Paulus ya. Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah. Roma 9 ayat 5 ya. Jadi yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya, dari penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga tervalidasi loh Bang Suma. Bukan 1-2 orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menjadikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu, karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh, inilah raja orang Israel, INRI ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus,
Sebenarnya dia juga nggak mau, istrinya kan bilang Pilatus nggak boleh loh, orang nggak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan pakai air, oke lah kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikawal sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak. Ya, bahkan yang ketika Tuhan bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari? Dia sudah bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita, ya itu mungkin bisa juga ya, itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyaliban, jelas loh, tervalidasi loh. Itu bukan 1-2 orang loh, begitu banyak orang loh. Lalu pastikan loh. Kalau dari abang menjelaskan benar loh, Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu, bahwa itu diserupakan siapa? Yudas atau Simon atau beberapa macam. Itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya, saya diskusi beberapa, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kritik tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang iman Kristen ya, Bang Suma ya. Memang yang paling utama begitu, peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya. Begitu. Tadi ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum. Titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh. Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11, benar ya Tuhan. Tapi itu kan kata orang loh. Kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya. Di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus terang ya, di Kota Kupang Abang Suma sebentar ada kawan yang mati dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit. Kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat. Kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit, berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas. Tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya. Gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati, kekristenan barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga, memastikan iman kepercayaan orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya, saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu, saya nggak tahu ya surga ini seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang Suma saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing.
Tapi kepastian seperti apa nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu siapa, Sophia Latur, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang Blender boleh ini, tapi ya oke dah. Ya kan artinya lari-lari tadi. Diskusi satu lah, kita bersaudara. Ya, Abang Blender juga ilmu tiga. Enggak, lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring ke masalah surga. Kan gitu kan? Ya. Aku berusaha tadi berusaha beli bodrek 4 nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 kutelan nih nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat berusaha kan. Tahu loh, ini kepala bini juga tapi luar biasa loh, memang itu. Iya. Ya, makanya luar biasa banget loh. Tahan napas saja Abang Blender. Kepala bini juga ya, loh. Tahan napas saja lah Pak. berusaha fokus tadi. Tadi poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman ya, artinya Pak Leslie pengalihan, tetap KO lah dulu ya kan, nggak apa-apa ya kan. Itu kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, bahas lagi ke surga, lagi cerita ya kan. Boleh itu juga baik. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suba Karmana hormat diberi ya. Saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Abang Blender ilmu tinggi, makanya ini tahan napas loh, makanya minum paracetamol atau antar gini tahan napas. Oh ya, Bang Blender ini kepala batu loh. Batu loh, ini bulldozer loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang Blender ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat. Saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender. Luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya. Kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kasana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuman satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak sebut Islam atau apa, Hindu, Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie. Ya. Siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? Ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Abang ada ikuti nggak? Enggak diikuti ya. Dengar dari awal. Cuman siapa sih, ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada di dunia ini ya. Validasi iblis ya. Iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Sebentar abangku. Dia memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawinya dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya. Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10, iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. Ya, kalau ada abang udah jawab. Sabar. Iblis itu Bang, saya nggak minta diterangin Bang, Amba udah jawab. Sabar abangku. Sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditenang buang dari surga karena mau mengambil alih kekuasaan surga. Berarti dia udah cukup Bang, gantian lagi lah. Gantian lagi Pak, santai gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis, kan begitu, udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang Blender ini Abang Blender keras banget loh. Nah ini ya Abang Blender ya, tapi ini agak panjang jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Tuhan sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan
disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu. Pertanyaannya singkat tadi Bang, bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. Saya ulang ya Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab, yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus gitu loh Bang? Silakan. Oh, yang memvalidasi ya. Jadi yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. Ya, jadi kalau tidak sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi.